Menarik mengamati kiprah anak-anak para elit politisi ataupun pejabat tinggi negeri ini. Perbedaan yang cukup nyata terlihat antara anak ex-Presiden Megawati, ex-Presiden SBY, dan anak Presiden Jokowi. Anak dari Megawati, Puan Maharani, dan anak-anak ex-Presiden SBY, Ibas maupun AHY punya kesamaan. Bak orang menonton bioskop, mereka langsung mendapat kartu bebas. Sebagai anak pemilik bioskop, mereka bisa duduk di posisi paling strategis. Berbekal garis keturunan sebagai cucu proklamator dan anak dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2009 dari Dapil Jawa Tengah 5. Puan terpilih dengan suara terbanyak kedua di tingkat nasional dan melenggang ke Senayan. Puan sempat menjabat sebagai ketua fraksi PDIP di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Saat Presiden Jokowi terpilih sebagai presiden yang diusung PDIP tahun 2014, Puan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Puan kini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan juga langsung menduduki posisi strategis di partai yang dipimpin ibunya. Di internal PDIP, Puan menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis. Sebelumnya, Puan hanya mendampingi, menyaksikan sambil belajar dengan ikut dalam berbagai acara politik ibunya, Megawati, saat Mega melalui berbagai peristiwa politik yang melahirkan PDI Perjuangan. Begitu juga saat para aktivis dan pejuang reformasi berkumpul di Rumah Kebagusan, Puan Maharani ada bersama Megawati. Kisah Ibas kurang lebih serupa dengan Puan. Berbekal nama besar bapaknya, pada tahun 2009, selepas kuliahnya selesai, Ibas berkecimpung dalam perpolitikan Indonesia dengan langsung mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk Dapil 7 Jawa Timur. Ibas pun terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia. Sebagai anggota DPR RI, ia ditunjuk sebagai anggota Badan Anggaran dan Komisi 1 DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, dan informasi dan komunikasi. Bersamaan dengan itu, Ibas aktif sebagai politisi Partai Demokrat. Di awal karirnya di Partai Demokrat, Ibas menjabat sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Setelah Kongres kedua Partai Demokrat di bulan Mei 2010, Ibas ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal mendampingi Ketua Umum terpilih Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum. Mungkin AHY yang sedikit dramatis. Semula dia lebih tertarik menjalani kehidupan sebagai tentara. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Militer Magelang. Karir militernya pun begitu gemilang. Dia menjadi perwira muda yang cemerlang hingga pangkat mayor. AHY terjun ke politik belakangan dengan mengorbankan karir militernya untuk maju sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada DKI 2017. Namun dia langsung kalah di pemilu babak pertama. Karir politiknya dilanjutkan di partai yang didirikan sang bapak. Berbekal nama besar ayahnya, AHY terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi dalam Kongres kelima Partai Demokrat. AHY terpaksa meninggalkan profesi yang dicintainya dan menjadi cita-citanya sejak kecil karena tak mampu menolak tawaran jabatan politik. AHY sendiri yang mengungkapkan detik-detik saat dia menerima tawaran untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Ketika itu, dia berada di Darwin, Australia. Dia sedang mengikuti latihan TNI Angkatan Darat bersama Angkatan Darat Australia. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, dia memutuskan menerima pencalonan itu. Kendati mengaku menerima tawaran itu tanpa tekanan, dia mengumumkan pengunduran dirinya dari militer sambil menahan tangis. Berbeda dengan Puan, Ibas dan AHY
yang langsung berlaga di tingkat elit pusat. Tidak demikian anak dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Ada beberapa anak pejabat tinggi yang memiliki pola serupa dengan Gibran Bobi, yaitu Emil Dardak yang merupakan anak dari Hermanto Dardak, Wakil Menteri PUPR tahun 2010-2014, dan Hanin Dito Himawan, anak politisi Pramono Anung. Gibran tak langsung terjun ke politik seperti Ibas. Sepulang dari kuliah di luar negeri, dia mendirikan bisnis catering. Bisnisnya pun jauh-jauh dari order Pemkot Surakarta yang saat itu dipimpin ayahnya. Ketika Gibran akhirnya terjun ke politik, dia tidak mengemis jabatan menteri ataupun fungsionaris di partai tempat ayahnya bernaung. Dia pilih bertarung secara fair di pilkada tingkat paling kecil. Akhirnya, Gibran terpilih menjadi wali kota Solo. Demikian juga dengan Bobi Nasution. Walau ayah mertuanya seorang presiden, ia tidak jumawa. Sebagaimana Gibran, ia memilih merangkak dari bawah dengan mengikuti pilkada di kota Medan. Orang Medan pun memilih Bobi sebagai pemimpin mereka. Adapun Emil Dardak, sebelum menjadi wakil gubernur Jawa Timur, memilih memulai karir dengan berlaga di kabupaten terpencil, Trenggalek, yang merupakan kampung halaman leluhurnya. Tak ubahnya dengan Hanin Dito Himawan, yang memilih Kediri, tanah leluhurnya sebagai tempat ia mengasah kemampuannya dalam berpolitik. Keduanya berhasil terpilih sebagai bupati. Ada beberapa keuntungan, pentingnya memulai karir dari bawah, seperti mereka berempat. Selain memperoleh bekal pengalaman tentunya. Yang pertama adalah keberanian hidup di daerah dengan segala kearifan lokal yang dimilikinya. Bergaul dengan masyarakat yang masih menjaga tradisi, butuh seni tersendiri. Kedua, adalah latihan untuk memenangkan pilkada yang tingkatannya kecil. Ini bisa sebagai pemanasan sebelum masuk ke pilkada yang lebih tinggi. Apabila nyatanya kalah, tentu kekecewaan yang dialami tidak sebesar kalau langsung berlaga di wilayah besar, seperti AHY yang langsung maju di DKI dan langsung kalah. Sensasinya juga berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, di mana partai sangat menentukan. Ketiga, saat memimpin wilayah yang kecil, bisa menjadi ajang pembelajaran untuk lebih mengerti birokrasi dan cara kerja aparatur sipil negara di level bawah. Yang keempat, tentu saja secara pribadi, menjadi kepala daerah di level bawah adalah juga mengasah diri menjadi eksekutif sebelum terjun menjadi eksekutif di tingkat elit. Lantas mengapa Puan, Ibas, AHY tak menjalani seperti yang dilakukan Gibran, Bobi, Emil, dan Hanin? Mengapa mereka tak jadi bupati atau wali kota dulu? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang.